pemirsa, jumpa lagi di People and Inspiration. Kali ini bersama saya Cakri Miller. Nah, seperti biasa People and Inspiration akan menghadirkan sosok inspiratif yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Saya akan berbincang dengan seseorang yang kesehariannya berkutat dengan dunia kreatif anak. Ia punya cita-cita menjadikan anak-anak Indonesia tak cuma cerdas, tapi punya banyak keahlian yang sesuai passion mereka. Nah, dari cita-cita itu, sebuah platform belajar dan hobi muncul. Sekarang, semua anak Indonesia bisa jadi apa saja yang mereka inginkan. Tapi, harus tetap punya kepedulian dan nilai-nilai positif. Nah, apa sebenarnya yang dilakukan oleh narasumber saya kali ini sih? Nah, kita langsung bro dengan Philip Triatna. Halo, Kak Philip, apa kabar? Ya baik, Kak Cakri. Ini kita suasananya sama semangatnya harus tetap muda ya, karena manggilnya Kak. Yes. Kak Philip dan Kak Cakri di sini. Kak Philip, ini berawal sebenarnya dari permainan yang diciptakan oleh Kak Philip gitu ya. Tapi ini ada nilai-nilai pendidikan soal Indonesia, mengenal negerinya, begitu kan. Berangkat dari situ, sekarang membuat sebuah platform hobi dan belajar untuk anak-anak lagi nih. Kenapa sih senang banget berkutat dengan dunia anak? Karena saya meyakini bahwa setiap orang itu punya kemampuan untuk bisa mengembangkan potensinya. Okay. Ya, tapi kebanyakan orang ya setelah bertumbuh dewasa malah banyak berkata tidak bisa. Ya, padahal waktu kecil, waktu pertama kali sebuah dari kita belajar jalan, berulang-ulang kita terjatuh. Ya kita jatuh, kita bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Kita nggak kena yang namanya istilah menyerah. Betul. Sampai akhirnya kita bisa jalan. Gitu ya? Ya. Iya, padahal saat itu kita belum sekolah, belum bisa baca, belum ikut seminar, training yang keren-keren. Ya. Tapi anehnya sekarang setelah bertumbuh dewasa, banyak orang malah lebih berkata dia tidak bisa mengembangkan potensinya. Ya, nah makanya saya dan sahabat yang membuat yang namanya platform untuk anak-anak Indonesia yang namanya anakbisa.com. Kenapa namanya jadi anak bisa sebenarnya? Nah, saya jelasin dulu apa itu anak bisa ya. Nah, anak bisa itu berbagai jenis kelas online ya untuk anak Indonesia berbasis website. Ya. Jadi untuk menggali ya minat dan bakat anak-anak ya. Terutama non akademis gitu Kak Cakri. Yang non akademis ya. Jadi di dalamnya pembelajaran melalui video. Jadi ada banyak modul dan video-videonya. Jadi kita bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Gitu. Nah, itu tipikal cara pembelajaran zaman sekarang banget ya. Atau memang memanfaatkan momentum pandemi sekarang ini semuanya serba online, pembelajaran jarak jauh. Iya. Karena kalau online udah pasti jangkauannya lebih luas ya. Jadi kita bisa ya menyentuh ya seluruh pelosok ya di Indonesia ya, bukan hanya kota-kotanya saja. Dan kita bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Nah ini sebenarnya bagus bukan hanya saat pandemi ya, bahkan sebelum pandemi sendiri kan yang namanya belajar secara online sedang ya, terus berkembang bertumbuh ya, apalagi di saat pandemi seperti sekarang. Tapi kalau menurut Kak Philip sendiri, bagaimana orang tua mengarahkan minat kepada anak-anak mereka? Masih ada yang maksa kemauan orang tua atau anak-anak sekarang nih udah lebih speak up nih? Gimana Kak? Iya, kalau bicara yang mengarahkan anak ke minat dan bakat, udah pasti mereka harus mulai dari apa yang mereka suka ya. Ya, kalau mereka suka kan mereka pasti mau mengembangkan potensi dirinya. Nah makanya anak bisa memberikan ya jawaban untuk ya pertanyaan itu gitu. Jadi kita kan menyediakan berbagai jenis kelas yang menarik ya. Nah jadi kan nggak semua anak itu langsung punya bakat, setuju ya? Mereka udah nggak semua anak itu tahu bakat mereka tuh apa. Benar. Gitu kan? Benar. Ada yang masih kebingungan gitu Kak Cakri. Nah anak bisa ini bisa menjadi salah satu solusi. Jadi ketika anak-anak banyak melihat kelas-kelas yang kami buat, ya nanti mereka bisa milih mana yang membuat mereka happy, ya, dan mereka bisa mencoba, gitu. Coba aja dulu, gitu ya, bisa atau enggak itu urusan belakangan. Dari coba, dari suka, jadi bisa deh, gitu ya.
Iya. Oke, oke. Tapi ini juga menarik ya. Ini juga menarik nih pemirsa, yang penting. Tidak hanya untuk urusan akademisnya aja. Urusan akademis sudah ada ya platform yang sudah duluan mungkin ya. Visi kami itu setiap anak Indonesia itu bisa mengembangkan keterampilan dan karakter positifnya untuk aktif ya berkarya bagi kota dan bangsa. Jadi kita ya di Anak Bisa ini akan mengarahkan anak-anak bukan hanya sekedar mengembangkan keterampilannya, tapi karakter positif, punya karakter yang positif, dan mereka punya kepedulian terhadap kota dan bangsa. Ya, jadi mereka bisa membuat karya nyata gitu. Sip. Jadi udah pinter, terkenal, jadi influencer, tapi bertanggung jawab dong. Gitu ya Kak Philip ya? Betul. Oke, kita pengen tahu siapa nih orang-orang di balik dari anakbisa.com. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Ya, tetaplah di People and Inspiration. Oke, kembali lagi di People and Inspiration. Philip, kita ngobrol lagi soal anakbisa.com ya. Tadi ini kan artinya platform banyak kelas-kelas begitu ya. Kelasnya tuh ada apa aja? Ya, sekarang sudah ada kelas semua orang bisa gambar. Ya, keren tuh. Pengajarnya Kak Juli Tane. Terus ini yang terbaru ya di launching 1 April, semua anak bisa masak. Wah. Pengajarnya Master Chef Desi Trisnawati. Wah, yang ngajarin gitu. keren Nah, juga. nanti kedepannya akan ada banyak kelas-kelas yang menarik yang lainnya. Jadi bisa ada semua anak bisa jadi fotografer, semua anak bisa kreatif, semua anak bisa buat film, semua anak bisa menanam. Semua anak jadi presenter ada nggak? Semua anak bisa lain-lain. jadi presenter. Iya, Waduh. betul. Bisa-bisa Kak Cakri ini yang ngajar nih. Oke, itu seru juga ya, karena anak-anak zaman sekarang tuh rasanya mereka jauh lebih berani. Kayaknya kita nggak perlu menumbuhkan percaya diri lagi deh sama anak-anak deh ya hari gini gitu ya. Mentor-mentornya tadi kan udah disebut nih. Kenapa Kak Philip akhirnya bisa menunjuk teman-teman ini nih? Mereka datang dengan sukarela atau punya kepedulian dan kecintaan dengan dunia kreativitas anak yang sama? Udah pasti pengajar yang kami minta di Anak Bisa adalah pengajar yang profesional, yang berpengalaman di bidangnya, dan yang terutama mereka punya hati buat generasi. Nah, kalau hari ini katanya saya bakal ditantang juga nih pemirsa buat bisa gambar ya Kak Philip ya. Mau ngetes ya? Saya bisa gambar apa enggak? Saya langsung panggil aja ya. Boleh, Juli boleh. Tane. Oke. Oh, ini. Halo Kak Juli, apa kabar? Halo, Kak apa kabar? Di sini semuanya dipanggil kakak. Kenapa? Biar semangat, biar anak-anaknya juga ngerasa nggak sedang diawasi oleh guru gitu ya. Orang dewasa oke boleh hadir, tapi nggak ngerasa belajar tuh jadi lebih fun. Kok tahu nih, benar gitu nggak sih Kak Juli? Iya, betul. Memang kadang-kadang minat itu kadang-kadang kita masih belum jelas ya. Tapi dengan kita diberi kebebasan ya, diajak yang fun, berani mencoba banyak hal baru. Nah, itu nanti akan muncul tuh. Oh, ternyata kita punya hobinya apa, kesukaannya apa. Nah, baru tergali potensi-potensinya. Jadi diberi kebebasan. Bila berbicara gambar, selalu kebanyakan nih jawabannya, saya nggak bisa gambar ya, saya nggak bakat gitu. Itu banyak banget deh. Tapi kalau menurut kami di dalam tim Anak Bisa, itu sebenarnya harusnya semua orang bisa gambar. Tidak semua orang bakat, tidak semua orang bisa jadi pelukis handal. Tapi kalau namanya menggambar untuk ekspresi diri, ya, untuk fun, untuk melatih imajinasi, kreativitas, itu semua orang bisa gambar. Kadang-kadang orang kan menyanyi. Sarana untuk ekspresi. Nah, sebenarnya gambar juga begitu. Atau ada yang menulis, diary gitu kan. Nah, gambar juga sebenarnya salah satu alat untuk mengekspresikan diri kita. Berarti kalau saya bilang saya bisa gambar, saya mau ngebuktiin gimana nih? Bisa nggak ngajarin saya gambar? Saya juga udah siapin papan. Udah sediain, kan? iya. Sama. Nah, gambar apa kita hari ini, Kak Juli? Saya kasih tips ya, semua orang begitu memakai tips ini pasti langsung bisa gambar. Kalau kita mau menggambar satu objek, kita harus perhatikan 3 ciri khas dari objek itu. Kalau kita sudah bisa menangkap 3 ciri khasnya, pasti kita udah bisa gambar. Kita contoh ya, gajah.
Mari kita menggambar gajah ya, Kak. Oke, kita gambar gajah ya, Kak dan adik-adik di rumah. Lihat Kak Cakri bisa nggak nih gambar gajah nih? Aduh, oke. Gimana Kak Juli? Ya. Nah, sekarang Kak Cakri temukan 3 ciri khas dari gajah. Yang satu, belalai, ya, sama kupingnya lebar, bagian buntutnya. Iya, ada buntut panjang, boleh. Jadi 3. Nah, kalaupun, 3 hal ini yang harus kita gambarkan. Jangan lupa, belalai, kuping, ekornya. Ada banyak orang bilang, saya nggak bisa gambar. Coba, tapi kan semua orang bisa dong bikin lingkaran. Oke, saya ikutin. Nah, oke, dengan lingkaran kita tambahkan 3 ciri khas tadi. Yaitu apa? Belalai. Belalai. Oke, belalai. Terus kemudian kupingnya besar. Gak boleh lihat dulu ya. Kan, kalau gajah tuh kan, besar-besar tuh. Kita masukkan 3 ciri khas, terus kemudian ada ekornya tadi. Sesederhana ini. Oke. Kalau kita sudah memasukkan 3 ciri khas, biar mau gajahnya kayak apa juga ya, pasti. Bentuknya tetap gajah ya Kak Juli. Coba sekarang kita lihat gajahnya Kak Cakri. Gajah saya sangat Wow. Sebentar. Catatannya adalah semua anak bisa, semua kakak dan semua orang bisa. Ini gajah saya, nggak salah dong. Nggak salah ya. Keren. Artinya ini bisa, tapi ya tergantung bakat kita ada di mana begitu ya. Mungkin gajah saya ya nggak sempurna ya, nggak seestetik dengan gajahnya Kak Juli, tapi setidaknya saya bisa karena saya sudah mencoba. Kalau ada yang bilang, saya nggak bisa gambar bundar. Saya tuh cuma bisanya aut-autan nih. Aduh, gambarnya aja, maksudnya saya tarik garis aja, berantakan. Oke. Apakah saya bisa menggambar gajah? Sama, masukkan 3 unsur tadi, Kak. Oke, kuping. Belalai. Ya, belalai. Kuping. Ya. Dengan kaki-kakinya. Yes. Dan besar. ekornya. Dan ekornya. Tetap bentuk gajah ya. Tetap orang akan tahu, oh iya kamu gambar gajah walaupun gajahnya petot-petot ya. Iya. Kak Philip, ini kan artinya semua anak-anak sudah ikut dalam kelas. Orang tuanya juga ingin lihat hasil anak-anak saya setelah mereka kursus, mereka dapat apa begitu. Ya, salah satunya di kelas anak bisa ini, setiap anak bisa dapat sertifikat. Oh, oke. Ya. Jadi ketika mereka mengirimkan ya, minimal 1 karya, ya mereka bisa dapat sertifikat. Misalkan di kelas Kak Juli ini kan udah ada 70 video, 70 ini pembelajaran melalui video. Nah minimal setiap anak sudah nonton 10 video dan mengirimkan 1 karya gambarnya ke kami. Ya, kami akan kasihkan sertifikat ke setiap mereka. Gitu, jadi mereka terlatih untuk menggambar apa yang mereka mau. Nanti Kak Juli nih ya yang menilai langsung ya sejauh mana prospek mereka sudah bisa ngegambar. Kak Juli, sejauh ini sudah ada yang anak-anak yang akhirnya mereka ingin coba-coba aja nih belajar gambar. Dari awalnya dia nggak mau, nggak bisa. Tapi lama-lama Kak Juli, saya kayaknya mau jadi animator deh. Saya kayaknya mau jadi kartunis deh. Ada nggak pengalaman yang kayak gitu nih selama ini? Iya, jadi banyak ya anak-anak yang tadinya mungkin merasa dia tuh nggak bakat, dia tuh nggak bisa, atau dia nggak berani. Karena selama ini selalu banyak yang dibandingkan. Jadi, wah dibandingkan dengan yang gambarnya bagus-bagus, sehingga membuat dia nggak percaya diri. Dia merasa nggak bisa. Tapi dengan ikut dengan kelas kami, kita ajar untuk berani mencoba hal-hal yang baru, berani mengekspresikan diri. Jadi kita di sini bukan untuk berkompetisi dengan orang lain, ya, tapi kita mengembangkan diri kita sendiri, gitu, fokus sama diri. Nah, dan banyak, jadi anak-anak yang jadi semangat. Jadi kalau mau bisa, jangan suka membanding-bandingkan begitu ya. Karena sebenarnya kita punya kemampuan sendiri, orang lain juga punya kemampuan sendiri. Jangan membandingkan gajah saya dengan gajah Kak Juli yang jauh lebih
ya udah lebih pengalaman sih. Oke, terima kasih Kak Juli udah diajarin gambar. Dan Kak Philip, kita masih ada satu segmen lagi, kita ingin ngobrol lagi nih soal anakbisa.com. Di segmen berikutnya pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, kembali lagi di People and Inspiration pemirsa dan masih bersama Kak Philip Triatna. Kak Philip, semua orang tua ingin anaknya mendapatkan pendidikan yang paling bagus, mereka punya kesempatan untuk mengembangkan minat dan hobi mereka, tapi pasti ujung-ujungnya masalah finansial biasanya. Oh, iya. Pendidikan akademis apalagi kan, semuanya mahal. Nah kalau di minat atau di hobi, sama nggak sih sebenarnya urusannya ujung-ujungnya duit aja gitu, mahal juga nggak sih sebenarnya, gimana Kak melihatnya? Iya, nah jadi di anakbisa.com ini biayanya sangat murah sekali Kak Cakri. Jadi misalkan semua orang bisa gambar, itu biayanya cuma 148.000, bayar sekali untuk selamanya. Jadi berapapun banyak video, kan modulnya akan terus bertambah ya. Mereka nggak harus bayar lagi. Jadi dan kapan aja kita bisa akses begitu ya? Kapan aja bisa akses, karena setiap orang yang member itu dapat password ya. Jadi mereka bisa masuk kelas kapan aja, di mana aja. Kalau semua anak bisa masak, itu juga sama, semua anak bisa masak, 198.000, sama, bayar sekali untuk selamanya, diajarkan oleh Master Chef Bu Desi Trisnawati. Jadi punya kumpulan resep-resep begitu ya. Karena ini menyasar semua anak Indonesia, peserta atau anak yang berpartisipasi, partisipannya paling jauh yang sudah pernah bergabung tuh dari mana Kak Philip? Yang paling jauh sih dari Papua. Dari Papua. Terus ada juga dari Nusa Tenggara. Iya, dari Papua. Pesertanya. Terus ada yang dari Nusa Tenggara Timur, bahkan sampai luar negeri. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Singapura. Baik, inilah kekuatan gitu, dari pembelajaran semuanya serba online ya. Dari mana aja bisa ikut gabung dan bisa dilakukan kapan saja. Bagaimana sih sebenarnya melihat orang tua zaman sekarang ini untuk menerapkan kata sukses di anak-anak mereka? Ini seharusnya seperti apa sih di kondisi kehidupan anak-anak sekarang yang udah jauh lebih modern, lebih cepat tahu daripada orang tuanya bahkan. Saya dan Juli dan sahabat ya di Anak Bisa, kami banyak punya kesempatan sharing ke banyak orang tua. Kami selalu bilang ke mereka, coba mulai dari sekarang tanamkan kepada anak-anak Anda bahwa sukses itu yang pertama mereka punya yang namanya cita-cita. Punya cita-cita. Yang kedua, mereka terus tekun menggali potensi dirinya. Yang ketiga, mereka punya kepedulian terhadap kota dan bangsa, ya, terhadap keluarga, lingkungan, kota dan bangsa. Nah, jadi itu yang namanya sukses. Kalau anak Anda cuma pintar, ya, tapi nggak punya kepedulian, ya kami bilang itu bukan ciri orang yang sukses atau yang berhasil. Kita nggak bisa menutup mata juga. Sekarang nih mungkin anak-anak pola pikirnya sekarang gini, belajar, oke, saya sudah pintar, sudah dapat ranking di kelas gitu, saya punya keahlian yang lain, tapi nanti ujung-ujungnya saya bisa cari duit sendiri. Lupa sama hal-hal yang tadi, misalnya nilai-nilai sosialnya, kepedulian terhadap lingkungan gitu. Jadi kurang bertanggung jawab sebenarnya. Yang penting saya keren, viral nih gitu, duitnya masuk nih. Nah itu gimana Kak Philip? Iya, yang penting terkenal, yang penting kaya katanya. Nah, kita lengkapi. Jadi yang paling penting skillnya ditumbuhkan, karakter positifnya makin baik, dan aktif berkarya ya, karena punya kepedulian ya buat lingkungan, buat keluarga, buat kota dan bangsa. Terakhir, Anak Bisa udah on the track, sudah akan ada lebih banyak lagi kelas-kelas begitu ya yang akan bisa disasar nih oleh anak-anak. Jadi benar, Anak Bisa bisa apa aja. Ada nggak kebayang peluang untuk kerjasama dengan instansi-instansi atau lembaga-lembaga pendidikan yang lebih formal gitu? Jadi antara akademis dengan minat atau bakat nih benar-benar ngeblend, jalan seiring gitu. Ya kehadiran Anak Bisa itu melengkapi. Jadi kita bisa saling melengkapi, ya saling mendukung Kak Cakri. Ya ada beberapa sekolah yang sudah bekerja sama dengan Anak Bisa, gitu. Iya, ini eranya kolaborasi ini. Baru kita bisa ya lihat Indonesia lebih baik. Indonesia lebih baik dengan anak-anak Indonesia yang juga lebih baik karena anak-anak Indonesia bisa melakukan apa saja yang mereka mau.
dan bertanggung jawab pastinya Yes. sama kemampuan mereka. Oke, terima kasih banyak Kak Philip Triata, dan juga tadi ada mentor Sama-sama. spesial saya hari ini, ada Kak Julitani juga. Terima kasih, sampaikan salam saya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap awet muda, tetap jadi kakak-kakak ya. Yes. Oke, terima kasih Kak Philip. Thank you. Iya, terima kasih Kak Cakri. Iya, itu tadi bincang-bincang kita dengan Philip Triatna. Jadi semua anak bisa, yakinkan anak-anak maupun mungkin orang dewasa sebenarnya bisa melakukan sesuatu. Coba dulu, baru merasa saya bisa atau tidak. Karena semua orang punya bakat yang mereka miliki masing-masing. Yang penting di balik kata bisa itu, saat kita sudah bisa melakukannya dengan baik, kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan juga lingkungan sekitar kita. Terima kasih sudah bersama kami di People Inspiration kali ini. Saya Cakri Miller pamit, sampai jumpa di episode berikutnya.